tidur tuh juga kebutuhan primer. Kalau tidak terpenuhi, pasti akan menyebabkan gangguan-gangguan nantinya gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa media RSAM TV Kesehatan Sumatera Barat. Hari ini kita akan membahas tentang sleeping hygiene. Dan di samping saya sudah ada Dr. Heka. Halo, selamat pagi dokter, apa kabar? Halo Kim, alhamdulillah baik. Baik ya, Bu. Pemirsa kita penasaran nih, apa itu sleeping hygiene itu? Sleep hygiene ya, Yeah. Oke. Sleep hygiene itu kalau diartiin secara harfiah sih tidur yang sehat, tapi kita bisa definisikan tidur yang berkualitas. Nah, karena banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa mengakibatkan gangguan kalau tidur kita tuh nggak bagus gitu kualitasnya gitu. Karena tidur itu sebenarnya adalah kebutuhan primer loh, sama dengan kayak makan, minum gitu itu. Nah, tidur tuh juga kebutuhan primer. Kalau tidak terpenuhi, pasti akan menyebabkan gangguan-gangguan nantinya gitu. Iya. Nah, dok, sebenarnya bagaimana sih tidur yang baik itu agar paginya kita sehat, pergi ke kantor dan aktivitas yang lain? Nah, ini nih yang kebanyakan pasien tuh nggak tahu. Kadang tuh pasien mikirnya, oh biasa aja nih, saya tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, terus mungkin sering terbangun-bangun, atau misalnya masuk tidurnya susah, tapi terus tidur, atau masuk tidurnya gampang tapi terus terbangun nggak bisa tidur lagi. Nah itu kadang pasien telat nih datang ke polinya, udah mengalami gangguan yang lain baru nih datang gitu. Padahal bisa disiasati loh Kim, bisa. Pertama nih tempat tidur tuh ya buat tidur gitu, jangan dipakai buat nonton TV, jangan dipakai buat main handphone, jangan dipakai buat baca buku, segala hal deh. Pokoknya tempat tidur ya untuk tidur dan aktivitas seksual dengan pasangan gitu, jangan dipakai yang lain. Itu pertama. Kedua, waktu ke tempat tidur dan bangun dari tempat tidur itu disamain gitu. Misalnya kita bikin komitmen sama diri kita, oh saya mau tidur jam 10 malam, bangun jam 5 pagi. Nah itu apapun yang terjadi, mau rumah seberantakan apapun, jam 10 ya ke tempat tidur. Nah jam 5 pagi, walaupun kita baru tidur jam 4 pagi, jam 5 pagi ya harus bangun. Jadi disamain tiap harinya. Buat ngajarin otak, oh ini tempat tidur, buat tidur, oh ini jam 10 waktunya saya tidur, oh jam 5 waktunya saya bangun gitu. Yang kedua nih. Yang ketiga, jangan makan dan minum yang merangsang perut jadi nggak nyaman. Apa itu? Misalnya makanan berat tuh, karbohidrat, terus kafein, alkohol, makanan yang pedas 2 jam sebelum tidur. Jadi 2 jam sebelum tidur stop tuh makanan berat. Supaya apa? Pada saat kita tidur, mesin-mesin di tubuh kita juga istirahat. Ususnya istirahat, lambungnya istirahat. Jadi pada saat bangun semuanya fresh. Jangan sampai mata kita tertutup, tapi lambungnya kerja nih. Iya, betul. Apa buat memecah makanan yang kita makan barusan gitu. Jadi pas bangun nggak seger gitu. Nah, terus yang keempat, kondisikan tempat tidurnya senyaman mungkin. Misalnya tempat tidurnya bersih, terus cahayanya juga redup gitu. Kitanya juga dalam keadaan bersih. Kemudian paginya paparkan tubuh kita dengan sinar matahari gitu. Itu olahraga. Itu yang jarang ya. Nah, pasti pada bilangnya sibuk ya. Padahal mah bangunnya telat. Iya, begitu. Nah, Dok, tadi kita sudah bahas bagaimana cara tidur yang baik. Ini masalah tidur yang ada kategori usia atau gimana sih? Gini, kalau tidur mungkin kita kotak-kotakan berdasarkan kebutuhan ya. Kalau bayi jelas tidurnya lebih banyak. Cuman remaja dan dewasa itu kan 7-8 jam cukup gitu. Ya. Nah, itulah kalau misalnya tidurnya tidak cukup pasti akan mengganggu produktivitas kita pada siang harinya. Kita jadi lelah, misalnya nggak produktif, terus bisa jadi cemas, bisa jadi nggak semangat untuk kerja gitu, banyak hal. Dan mungkin kalau metabolismenya juga nggak bagus, tentunya akan berakibat dengan gangguan-gangguan yang lain nantinya. Luar biasa sekali ya dampaknya ya dok, kalau tidak diperhatikan. Hanya dengan tidur saja. Nah, kalau dari sisi asupan nih dok, makanan apa saja sih yang bagus buat kita
dikonsumsi sehingga tidur kita itu menyenangkan begitu? Kalau makanan sebenarnya tidak ada yang spesial dan khusus ya, tapi yang dihindari seperti yang tadi saya sebutkan, karbohidrat, makanan yang pedas, kafein, karena kan itu akan membuat kita jadi lebih aware ya, jadi bukan ngantuknya akan hilang. Kemudian minuman beralkohol itu dihindari. Selain itu sih kalau memang tidak ada penyakit tertentu yang melarang kita untuk makan itu boleh-boleh aja, asal 2 jam sebelum tidur itu di stop. Tadi seperti penjelasan saya, supaya lambungnya nggak kerja nih pada saat kita tidur gitu. Gitu. Keseringan dokter tidak bisa tidur dengan baik, mungkin aktivitas banyak, pikiran melayang dan sebagainya. Apa sih nantinya penyakit yang terhadap pasien nanti kalau tidak bisa tidur dengan baik? Sebenarnya kalau tidur itu kan kebutuhan primer. Kalau 3 hari aja kita nggak tidur nih ya, nggak tidur sama sekali, itu bisa namanya gangguan psikotik, bisa ada halusinasi, bisa gitu. Tapi kan kebanyakan tubuh kita ini kan alarmnya bagus, jarang banget kalau misal tidak ada gangguan lain 3 hari itu dia benar-benar terjaga nggak tidur, itu jarang. Nah kalau orang yang tidak ada gangguan sama sekali itu tadi bisa stres, bisa cemas, terus jadinya konsentrasinya menurun, nggak produktif untuk sehari-harinya. Itu sih biasanya yang kebanyakan datang ke poli ya, gitu karena gangguan itu. Nah, pemirsa yang memiliki gangguan masalah tidur bisa konsultasi ya. Silakan. Tinggi dan bisa langsung menghubungi Dokter Eka. Nah, statement closing nih dok, tips tidur yang baik itu terakhir buat pemirsa kita. Gini, jangan menyepelekan gangguan tidur. Pada saat teman-teman mengalami gangguan tidur, apakah itu untuk memulainya sulit atau memulainya gampang terus terbangun terus tidak bisa tidur lagi, itu adalah salah satu gangguan. Jadi jangan segan-segan untuk ke poli jiwa, karena poli jiwa itu tidak hanya menanggulangi orang-orang yang mungkin yang lebih banyak dikenal adalah orang-orang yang di jalan dengan ODGJ ya, yang tidak pakai baju dan segala macamnya gitu. Jadi gangguan tidur itu juga adalah gangguan yang bisa diatasi di poli jiwa. Jadi jangan segan-segan dan malu ya untuk ke poli jiwa. Luar biasa pemirsa. Baik pemirsa, mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini bersama Dokter Eka. Lain waktu kita sambung kembali dan kita tutup bincang kita hari ini. Saya Kim mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.